Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak. Sepakat nggak kalau saya sebut tadi adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam dunia pendidikan nasional? Secara struktural iya. Tapi semuanya ikut bertanggung jawab. oh nggak mau tanggung jawab sendirian. Baik, ini Bapak paling lagi sibuk apa sih sekarang? Silakan Pak. Lagi sibuk ya setiap hari ngurusi kementerian, ngurusi masyarakat, termasuk ngurusi keluarga. Tapi, yang paling sibuk dari semua itu yang mana tuh Pak? Yang menyita kalau hari-hari ini tentu ujian nasional. Nah, hari-hari ini, nanti minggu depan berubah lagi. Setiap saat ada masa-masanya tersendiri. 1 jam lebih dekat kali ini Pak. Kami ingin menampilkan beberapa pemberitaan yang sedang hangat. Ini mumpung Bapak ada di sini ya. Mungkin kita akan melihat beberapa di antaranya ya. Yang pertama, saya yang baca aja biar. Tak hanya JIS, OC Kaligis juga menggugat Kemendikbud. Ada komentar soal ini Pak? Tidak apa-apa. Setiap saat pun juga silahkan untuk digugat. Apa yang digugat ya kita jelaskan. Saya yakin dengan penjelasan apa yang kita berikan dan apa yang digugat itu insya Allah bisa kita selesaikan. Masing-masing tentunya punya kewajiban dan punya tanggung jawab. JIS pun juga punya tanggung jawab, kementerian pun juga tanggung jawab, orang tua pun juga punya tanggung jawab. Tapi sekali lagi urusan JIS ini kementerian tidak akan lepas tanggung jawab itu. Karena yang menjadi persoalan, saya agak beda pandangan dengan kawan-kawan atau istilah yang sering digunakan. Istilah yang sering digunakan adalah pelecehan seksual. Saya tidak setuju itu. Bapak apa? Saya lebih dekat menggunakan istilah ini bukan pelecehan seksual, tetapi pelecehan nilai kemanusiaan. Jauh lebih berat karena melibatkan anak-anak yang sama sekali belum paham terhadap masalah-masalah itu. Oleh karena itu, concern kementerian berpendapat saya selesaikan, bedakan antara urusan pendidikannya dengan urusan kriminalitasnya. Selesaikan urusan kriminalitasnya dengan kepolisian. Urusan pendidikan pun juga ada alur apa yang harus dipenuhi terkait dengan urusan pendidikan itu. Baik, di situ dikatakan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lalai dalam hal pengawasan, terutama dalam hal ini TK internasional, izinnya mungkin masih ini yang mesti menjadi perdebatan gitu. Bapak sepakat dengan lalai, kata lalai itu? Jadi orang bisa menilai apapun, tapi persoalannya yang pertama memang JIS ini sudah lama. Dan setelah kami pelajari pendapat dari JIS itu, bahwa dia merasa sudah punya izin karena dikaitkan dengan ini statusnya adalah elementary. Memang saat itu yang ngurus untuk urusan TK itu jadi satu di Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. Oleh karena itu sudahlah, itu persoalan administrasi yang bisa kita selesaikan, tetapi yang paling mahal adalah urusan yang menyangkut nilai kemanusiaan. Ini yang tidak bisa dilepaskan. Kita langsung melihat artikel yang kedua ya, Bapak. Tunjangan guru PNS 6 triliun rupiah cair tanggal 9 April 2014. Dan ini Selasa beritanya tanggal 8 April. Sudah cair berarti Pak? Jadi gini, saya harus menjelaskan. Jadi sejak tahun 2010 sampai 2013 tunjangan profesi guru-guru PNS itu masih ada yang belum disalurkan oleh kabupaten, kota, dan provinsi. Seluruhnya? Tidak, ada beberapa bulan. Jadi misalkan setahun 12 bulan, ada yang hanya dibayar 10 bulan, ada yang dibayar 8 bulan, demikian dan seterusnya. Itu mulai 2010-2013. Kami punya tradisi. Pembayaran seperti bos itu setiap tanggal 9 sampai tanggal 16. Bulan. Setiap triwulan. Bos itu pun juga cairnya setiap 9 sampai 16. Jadi pemilihan tanggal 9 April ini bukan politis ya Pak? Sama sekali tidak ada kaitan. Itu pas pencoblosan banget gitu loh Pak? Sama sekali tidak ada kaitan ini. Karena uangnya pun juga ada di kabupaten kota. Baik. Uangnya ada di kabupaten kota. Kabupaten Pak Bupati maupun wali kota partainya pun juga macam-macam. Ya, oleh karena itu tidak ada kaitan dengan politik. Baik. Saya hanya menegaskan ini hak orang. Harus segera dicairkan 9 sampai 16. Ternyata 9 sampai 16 pun juga masih ada yang belum cair. Oleh karena itu saya buat pengumuman. Baik. Buat pengumuman untuk segera dicairkan kabupaten kota dan provinsi. Provinsi hanya satu yaitu DKI. Karena transfernya melalui provinsi. Nah, ini saya ingin bincang dengan salah satu perwakilan dari guru ya. Sudah cair belum Bu? Terima kasih Bapak Menteri. Saya Linawati
dari SD Kemanggisan 17. Saya ingin bertanya, tadi Bapak sudah menerangkan bahwa tunjangan profesi guru sudah cair, tapi saya pernah melihat katanya di TV, saya pernah baca 9 sampai 14 April tunjangan sertifikasi akan digelontorkan. Tetapi sampai saat ini belum cair, belum keluar. Baik. Jadi pertanyaan saya, kapan realisasinya? Kami sudah sangat menunggu. Baik, baik. Sedikit saja Bu, kalau dihitung-hitung berapa kira-kira yang ditunggak ini? Yang di 2014 saja 3 bulan. Untuk ibu saja ya misalnya? Hampir pada umumnya Bu. Oke. Kemudian yang tahun 2012 masih tertunggak 2 bulan. Oke. Baik, baik. Itu Pak. Jadi ini, kalau yang non PNS, ya tunjangan profesi yang non PNS, bukan pegawai negeri, sudah cair. Ya. Sudah cair. Mulai Maret sudah kita cairkan. Karena apa? Karena yang mencairkan kementerian. Tetapi untuk PNS, ini uangnya ada di kabupaten kota. Oleh karena itu kami mendorong betul yang punya guru itu siapa sih sebenarnya? Kan Pak Bupati atau Wali Kota. Ini langsung teguran kepada Wali Kota dan Bupati ya? Mestinya ini. Oleh karena itu kami sudah mendorong betul, tolong uangnya ini bukan uangnya Pak Bupati, bukan uangnya apalagi Wali Kota. Gitu ya? Dan itu adalah uangnya para guru. Gurunya pun juga yang punya itu Pak Bupati, Wali Kota juga, sekolahnya pun juga demikian. Untuk apa Anda dicairkan? Baik, Pak, kalau nasib guru honorer gimana Pak? Kalau nasib guru honorer kita sudah punya kesepakatan. Jadi guru-guru honorer kita bagi-bagi. Yang K1 itu sudah selesai. Yang kelompok 1, kelompok 2 harus ikut tes. Harus ikut tes, ada mekanismenya. Yang lulus, ya lulus masuk ke PNS. Yang belum lulus ya masih terbuka untuk ikut tes lagi. Kalau yang tidak lulus masih boleh ngajar nggak Pak sebagai honorer? Untuk ngajar boleh aja. Baik. Yang jadi persoalan itu kan menjadi PNS-nya. Oke. Lah untuk menjadi PNS itu ada mekanismenya. Sangat terbuka, silahkan. Bahkan sudah diberikan kesempatan khusus. Metode rekrutmennya pun juga tidak sama dengan yang pada umumnya. Nah, tetapi memang ada yang masih nasibnya belum bagus. Baik. Oleh karena itu terbuka untuk ikut tes lagi. Baik. Tidak apa-apa. Baik Pak Menteri, ini masih ada banyak beberapa artikel dan juga nanti kami akan membahas sedikit flashback Pak. Mungkin bagaimana masa-masa kuliah Bapak di Perancis, bagaimana masa kecil Bapak, bagaimana pertemuan dengan Ibu. Saat lagi.